Halo, nama saya Wedi. Channel ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran manusia ke level positif energi. Topik kali ini adalah tentang hukum-hukum alam semesta. Banyak orang mengetahui tentang hukum tarik-menarik atau law of attraction. Tapi sebenarnya, untuk mewujudkan keinginan kita, ada 11 hukum lain yang saling berkaitan dan harus kita pahami dan lakukan. Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, semua benda, makhluk hidup, adalah energi yang merupakan bagian dari Sang Pencipta. Pikiran, emosi atau emotion, dan action adalah juga merupakan energi yang bergetar atau mempunyai vibrasi dan frekuensi yang berbeda. Energi, vibrasi, dan frekuensi bukan merupakan suatu konsep saja, melainkan sudah terbukti oleh dunia sains. Seperti yang sudah dibuktikan oleh Albert Einstein, Nikola Tesla, dan quantum science. Apa saja 12 hukum alam semesta itu? Yang pertama adalah Law of Divine Oneness, atau hukum kesatuan Sang Pencipta. Hukum ini menjelaskan bahwa semua hal di alam semesta adalah energi yang berasal dan merupakan satu kesatuan dari Sang Pencipta. Semua energi saling berhubungan dan bisa merasakan apa yang kita rasakan melalui pikiran, emosi, dan tindakan. Kita harus bisa melakukan service to others atau melakukan bantuan kepada orang lain tanpa pamrih, karena spirit atau energi kita adalah satu kesatuan dari Sang Pencipta. Bila kita bisa merasakan unconditional love dan dengan keinginan kita bisa kita gunakan untuk menolong orang lain tanpa pamrih, maka apa yang kita inginkan akan pasti terwujud di dunia ini. Hukum alam semesta yang kedua adalah Law of Vibration atau hukum vibrasi. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, semua hal di alam semesta adalah energi yang mempunyai getaran dan frekuensi masing-masing. Untuk bisa menciptakan apa yang kita inginkan, kita harus menyamai frekuensi tersebut. Tidak ada cara lain untuk mewujudkan keinginan kita. Ini adalah merupakan prinsip dan sudah terbukti dari dunia fisika. Bila kita merasakan emosi, getaran rendah seperti harga diri tinggi, yang kita dapatkan hanya kemaluan dari orang lain. Bila kita merasa marah, yang kita wujudkan adalah hal-hal yang membuat kita ketakutan dan pertengkaran. Bila kita merasa ketakutan, yang akan kita terima adalah hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, kita harus merasakan kebahagiaan, keberanian, merasa bersyukur dengan apa yang sudah kita rasakan di kehidupan kita ini. Yang ketiga adalah Law of Action atau hukum tindakan. Untuk mewujudkan keinginan, kita harus melakukan tindakan yang mengarah kita meraih keinginan kita. Kita tidak bisa hanya visualisasi atau berpikiran positif saja, tapi juga dengan melakukan tindakan ke arah yang kita inginkan. Contoh, bila kita ingin menonton sebuah film, tindakan yang kita lakukan adalah membeli karcis bioskop atau membuka aplikasi Netflix. Bila kita menginginkan seseorang yang kita cintai, tindakan yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu positif yang membuat orang itu senang dan bahagia. Banyak orang menginginkan sesuatu, tapi merasa takut atau tidak percaya diri untuk melakukan tindakan. Tanpa tindakan, alam semesta tidak akan memberikan apa yang kita inginkan di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, tindakan dengan pikiran dan level emosi yang rendah, yang kita rasakan dan alami hanya sesuai dengan pikiran dan level emosi kita yang rendah. Dan kita akan merasakan mengapa tindakan yang kita lakukan lama sekali untuk terwujud. Yang keempat adalah Law of Correspondence atau hukum koresponden. Hukum ini menjelaskan bahwa apa yang terjadi di atas juga terjadi di bawah, atau as above, so below. Intinya adalah apa yang kita rasakan dan alami di kehidupan kita adalah merupakan cermin dari apa yang kita pikirkan.
dan level emosi dari diri sendiri kita. Bila kita bertemu dengan orang-orang memancing emosi kita, itu karena dari kesadaran atau di bawah sadar, kita tidak mencintai diri sendiri. Dan kita pun suka memancing emosi orang lain. Bila kita menarik orang-orang yang suka semena-mena dengan kita, itu karena kita sebenarnya merasakan bahwa kita merasa kesepian atau lonely dan tidak mempunyai siapa-siapa. Atau kita pun suka melakukan tindakan yang semena-mena terhadap orang lain. Banyak orang memikir bahwa apa yang terjadi di kehidupan mereka itu di luar kemampuan mereka. Pemikiran ini berlawanan dengan hukum koresponden, karena apa yang manusia alami di kehidupannya disebabkan dari diri sendiri. Yang kelima adalah law of cause and effect atau hukum sebab akibat. Sebetulnya prinsip karma banyak yang disalah mengerti oleh manusia. Inti dari hukum sebab akibat atau banyak orang yang namakan karma ini sebetulnya menjelaskan bahwa apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan di emosi kita, dan tindakan kita akan kita rasakan dan alami di kehidupan kita sebagai manusia. Akibat yang kita rasakan dari pikiran, emosi, dan tindakan kita bisa kita rasakan instan ataupun di kemudian hari. Bila kita marah dengan orang lain, kita pun bisa rasakan kemarahan orang lain dengan instan atau di kemudian hari. Bila kita melakukan tindakan yang membuat kita merasa bersalah, maka apa yang kita dapatkan hanyalah ketakutan dan kemaluan dari orang lain. Untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, kita harus bisa merasakan bahwa kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan dan merasakan kebahagiaan dan perasaan terima kasih bahwa sudah memiliki apa yang kita inginkan. Keenam adalah law of compensation atau hukum kompensasi. Prinsip dari hukum ini adalah alam semesta akan memberikan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Banyak orang menginginkan sesuatu, akan tetapi berpikiran dan berperasaan yang negatif. Karena itu, apa yang didapatkan ke dirinya adalah hal-hal yang negatif dan bukan yang diinginkan. Ketujuh adalah law of attraction atau hukum tarik-menarik. Sudah banyak orang mengetahui tentang hukum ini, yang juga sudah dijelaskan di video saya sebelumnya. Intinya dari hukum ini, apa yang kita pikirkan dan rasakan dari emosi kita atau emotion, inilah yang akan kita wujudkan dunia ini. Pada dasarnya, kita mewujudkan bukan apa yang kita inginkan, melainkan apa yang kita pikirkan atau rasakan. Bila kita inginkan sesuatu, sebetulnya keinginan itu sudah diberikan oleh alam semesta, akan tetapi masih di dimensi yang kita tidak bisa lihat atau rasakan di dunia ini. Untuk bisa kita rasakan keinginan kita di dunia ini, kita harus mempunyai energi yang positif untuk bisa menarik keinginan tersebut ke dunia ini. Kedelapan adalah law of perpetual transmutation of energy atau hukum perubahan abadi energi. Hukum ini berdasarkan semua adalah energi yang tidak bisa diciptakan atau dihancurkan. Semua energi tidak akan diam dan akan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Bila seseorang mengalami kesusahan, kondisi ini tidak akan terus-menerus berdiam di kesusahan. Kondisi orang tersebut akan berubah baik bila orang tersebut merubah pola pikiran dan level emosi ke level positif. Intinya semua hal pasti berubah. Seseorang yang merasakan kesusahan akan lebih susah bila selalu memikirkan dan merasakan hal-hal negatif. Sebaliknya, seseorang yang merasakan kekayaan akan bisa masuk ke kesusahan bila dia memikirkan dan merasakan emosi yang negatif. Hukum yang kesembilan adalah law of relativity atau hukum relativitas. Prinsip dari hukum ini, semua hal adalah netral dan mempunyai relativitas terhadap satu sama lain. Kita atau manusia lah
yang memberikan arti dan emosi kepada pengalaman yang kita alami. Bila seseorang memancing emosi kita, tergantung bagaimana kita bereaksi terhadap pelakuan tersebut. Bila kita bereaksi marah, maka kemarahan dan pengalaman negatiflah yang akan kita rasakan. Untuk ini sebaiknya kita bereaksi netral, karena dari prinsip hukum ini, semua hal adalah netral, dan kitalah yang mengelabelkan pengalaman tersebut. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, karena semua hanya manusia yang mengelabelkan yang mana benar dan yang mana salah. Ke-10 adalah law of polarity atau hukum polaritas. Hukum ini menjelaskan bahwa semua hal seperti mempunyai tolak belakang. Namun, tolak belakang itu memang diharuskan supaya ada keseimbangan atau balance. Positif dan negatif diperlukan seperti lambang yin yang yang mencerminkan keseimbangan. Negatif diperlukan untuk mendewasakan jiwa kita, dan positif diperlukan untuk merasakan kebahagiaan kita. Bila tidak ada negatif, maka kita tidak bisa merasakan apa itu positif. Kita sebagai manusia pasti ada merasakan negatif. Namun semua itu untuk mendewasakan jiwa kita. Hukum yang ke-11 adalah law of rhythm atau hukum irama. Inti dari hukum ini, semua hal mengikuti irama seperti sebuah pendulum. Bila kita terlalu bangga dengan diri sendiri, maka pendulum akan berubah ke arah sebaliknya, yaitu kita akan merasakan malu dengan diri sendiri. Semua level emosi atau perasaan tidak boleh terlalu ekstrim, baik ke positif ataupun ke negatif. Bila kita terlalu positif, maka irama pendulum akan mengarah ke arah negatif. Dari prinsip hukum ini, untuk irama pendulum tidak mengayun ke sisi ekstrim, maka kita harus belajar untuk balance atau mengimbangi pikiran dan perasaan kita. Hukum ke-12 adalah law of gender atau hukum jenis kelamin. Hukum ini menerangkan bahwa semua pupuk pikiran, baik negatif maupun positif, ada masa inkubasi. Pupuk pikiran ini akan datang ke dunia fisik kita pada saat yang tepat. Sebagai contoh, seorang bayi biasanya dilahirkan dalam 9 bulan. Bila kita menginginkan sesuatu, berpikiran, berperasaan, dan bertindak positif ke arah keinginan tersebut, alam semesta pasti akan memberikan apa yang kita inginkan pada saat yang tepat. Terima kasih. Semoga video ini dapat membantu meraih apa yang diinginkan. Bila belum subscribe, tolong di-subscribe ya guys. Dan jangan lupa set icon lonceng untuk dapat notifikasi video-video baru dari Energi Kesadaran. Thank you.